Pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang putri cantik berkulit kuning langsat di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Putri ini bernama Rara Kuning. Namun kisah hidupnya tidak secantik parasnya, di mana dia harus kehilangan suaminya sesaat setelah dia menikah. Karena hal itu, Rara Kuning mendapat julukan sebagai lanjar atau wanita yang ditinggal suaminya namun belum memiliki keturunan. Setelah ditinggal suaminya, Rara Kuning menjalani kehidupan dengan penuh penderitaan, di mana sekian lama dia terus memikirkan suaminya. Setelah sekian lama, akhirnya Rara Kuning menyadari bahwa tidak baik menjalani kehidupan seperti ini. Hingga akhirnya Rara Kuning memutuskan untuk berkelana dengan hati yang sedih dan menangis. Hingga akhirnya dia sampai di sebuah sungai yang bernama Sungai Opak. Di sana dia bertemu dengan Raja Mataram yang bernama Panembahan Senopati bersama Mahapatihnya Singoranum yang sedang melakukan pertapaan di Sungai Opak. Setelah beberapa lama kemudian, Rara Kuning mencurahkan isi hatinya dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menikah kembali. Mendengar hal itu, Panembahan Senopati dan Patih Singoranum merasa iba. Lalu Panembahan Senopati menasihati Rara Kuning agar pergi ke pantai selatan untuk melakukan semedi dan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian mereka pun berpisah, di mana Rara Kuning menuju Laut Selatan, sedangkan Senopati Panembahan melanjutkan tapa beratanya di Sungai Opak. Sesampainya di pantai selatan, kemudian Rara Kuning mencari tempat yang tepat untuk bersemedi. Waktu terus berlalu karena keteguhan dan keyakinan Rara Kuning akan nasihat Gusti Panembahan. Akhirnya Rara Kuning mencapai moksa. Dengan demikian, Rara Kuning pun berubah dari manusia biasa menjadi bangsa lelembut. Hingga suatu hari Kanjeng Ratu Kidul memerintahkan Dewi Lanjar untuk menggoda Raden Baurekso, pendiri kota Pekalongan yang sedang babat di alas kebiro guna membuka cikal bakal kota Pekalongan. Dewi Lanjar beserta beberapa prajurit Laut Kidul berangkat menuju ke pantai utara guna menjalankan titah Kanjeng Ratu Kidul. Namun karena Raden Baurekso telah melakukan tapa ngalong, Dewi Lanjar pun gagal menggoda Raden Baurekso. Karena kegagalannya, Dewi Lanjar tidak kembali ke pantai selatan, melainkan meminta izin kepada Raden Baurekso untuk tinggal di pantai utara.
dan hal itu pun disetujui oleh Kanjeng Ratu Kidul. Akhirnya Dewi Lanjar tinggal dan membuat keraton di pantai utara. Menurut warga Pekalongan, keraton Dewi Lanjar berada di sekitaran pantai Slamaran. Hingga saat ini Dewi Lanjar masih dipercaya sebagai penguasa dan penjaga pantai utara. Demikian kisah Dewi Lanjar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.